kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Di mana yang pertama di sini adalah kami menggunakan boneka sebagai media pengganti mayatnya. Lalu, di sini kami juga menggunakan handuk, di mana handuk ini digunakan untuk mengeringkan mayat setelah dimandikan nanti. Lalu ada kain panjang, di mana kain panjang ini digunakan untuk ketika saat mayat dimandikan. Lalu ada kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan area yang sulit untuk dijangkau seperti lubang hidung, lubang telinga, dan yang lain. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk membersihkan area dubur. Lalu ada sabun. Sabun di sini digunakan ketika nanti akan membersihkan mayat. Lalu ada wewangian. Ini akan digunakan setelah mayat selesai dimandikan. Di sini juga ada gunting. Gunting di sini digunakan untuk memotong kuku mayat tersebut. Lalu ada sikat gigi. Sikat gigi ini digunakan untuk membersihkan giginya nanti. Lalu di sini ada ember dan gayung, di mana ini digunakan untuk sebagai media airnya nanti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara pelaksanaan memandikan jenazah bagi laki-laki. Dengan saya sendiri, Rizky Amoydarista dengan NIM F1C32305 dan rekan saya Mustiaka Perngana dengan NIM F1C323012. Baiklah, kita lanjutkan ke tahap pertama memandikan jenazah bagi laki-laki, yaitu membacakan niat mandi mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla adoan an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah meniatkan istinja bagi jenazah laki-laki, yaitu dengan membersihkan dubur jenazah. Baiklah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu niat siwa atau sugi, yaitu membersihkan lubang hidung dan lubang telinga. Baiklah, selanjutnya kita niatkan wudhu bagi jenazah laki-laki. Pertama, membasuh muka 3 kali dan juga membasuh tangan kanan dari jenazah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Lanjutkan juga dengan membasuh tangan kiri jenazah sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita niatkan juga untuk menyapu sebagian kepala sebanyak 3 kali. Lalu membasuh telinga sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kaki kanan dan kaki kiri sebanyak 3 kali.
kita mandikan jenazah dengan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Tahap pertama, kita membasuh sebelah kanan 3 kali. Lalu membasuh bagian sebelah kiri jenazah sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita membasuh yang depan jenazah. Baiklah, setelah proses pemandian selesai, lalu kita keringkan dengan Baiklah, sekian pemandian jenazah dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada tahap Di sini saya Rafina dengan rekan saya Cindy. Di sini kami akan memandikan jenazah. Langkah pertama yaitu dengan membaca niat mandi jenazah, yaitu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan an hadzil mayyitati lillahi ta'ala. Baiklah, jadi kita melakukan istinja, yaitu membersihkan bagian kotoran atau hadas besar. Sebanyak 3 kali. Baiklah, di sini sudah selesai langkah istinja. Selanjutnya kita itu melakukan sugi atau siwak. Sugi di sini yaitu membersihkan bagian telinga kanan, telinga kiri, dan lubang hidung. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan membersih telinga bagian kanan terlebih dahulu. Setelah telinga bagian kanan, yaitu telinga bagian kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membersihkan lubang hidung bagian kanan dan bagian kiri. Baiklah, di sini sudah selesai istinja atau sugi. Selanjutnya kita mengambil wudhu untuk mayat. Yaitu kita mengambil wudhu seperti biasa dengan membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. selanjutnya kita mengambil wudhu bagian muka terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu mengambil wudhu bagian tangan kanan. Setelah tangan bagian kanan, yaitu kita mengambil wudhu bagian tangan kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita mengambil wudhu bagian kepala atau sebanyak 3 kali. Setelah menyapu bagian kepala, yaitu kita mengambil wudhu kaki bagian kanan, yaitu sebanyak 3 kali. Setelah itu kita membasuh kaki bagian kiri sebanyak 3 kali.
sudah selesai mengambil wudhu untuk mayat, selanjutnya kita memandikan jenazah dengan mandi air 9, yaitu air kapur barus atau air kembang. Di sini kita dengan mulai mandikan bagian kanan terlebih dahulu. Membasuh bagian kanan, selanjutnya kita membasuh bagian kiri banyak 3 kali. Setelah bagian kiri, maka kita akan memandikan jenazah atau membasuh jenazah bagian depan, yaitu hanya 3 kali. Baiklah, di sini kami sudah selesai memandikan jenazah. Pada gambarnya kita mengganti kain basah jenazah dengan kain kering. Kami sudah selesai memandikan jenazah perempuan. Jenazah adalah tubuh atau raga seorang muslim yang telah meninggal dunia, dan merawat serta menguruskan jenazah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Jenazah seorang muslim yang telah meninggal dunia wajib dimandikan sebelum dikafani dan disolatkan. Hukum memandikan jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah, artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajibannya lain gugur. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. 1. Jenazah seorang muslim. Kewajiban memandikan jenazah hanya berlaku untuk jenazah seorang muslim, bukan non-muslim. 2. Jenazah telah meninggal dunia. Jenazah yang hendak dimandikan adalah orang yang telah meninggal dunia, bukan orang yang masih hidup. 3. Jenazah belum dimandikan. Jika jenazah sudah dimandikan oleh orang lain, maka kewajiban memandikan adalah gugur. 4. Jenazah tidak dalam keadaan haram. Dimandikan jenazah tidak dalam keadaan haram untuk dimandikan, seperti orang yang mati syahid di medan perang. 5. Jenazah tidak dalam keadaan mutilasi atau rusak parah. Jenazah tidak dalam keadaan mutilasi atau rusak parah sehingga tidak memungkinkan untuk dimandikan. 6. Jenazah tidak dalam keadaan membahayakan. Jenazah tidak dalam keadaan membahayakan bagi orang yang akan memandikannya, seperti terkena penyakit menular. 7. Jenazah tidak dalam keadaan berhadas besar. Jenazah tidak dalam keadaan berhadas besar, seperti orang yang meninggal dalam keadaan junub. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. 1. Beragama Islam. Orang yang akan memandikan jenazah harus beragama Islam, karena memandikan jenazah adalah kewajiban umat Islam. 2. Balik dan berakal. Orang yang memandikan jenazah harus sudah balik atau dewasa dan berakal sehat agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. 3. Suci dari hadas besar dan kecil. Orang yang memandikan jenazah harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar atau junub maupun hadas kecil atau wudu. 4. Mengetahui tata cara memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah harus mengetahui dan memahami tata cara memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan agama Islam. 5. Memiliki kemampuan fisik. Orang yang memandikan jenazah harus memiliki kemampuan fisik yang memadai untuk melakukan tugasnya. 6. Niat karena Allah Ta'ala. Orang yang memandikan jenazah harus berniat melakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena motif lain. 7. Menjaga aurat jenazah. Orang yang memandikan jenazah harus menjaga aurat jenazah dan tidak memperlihatkannya kepada orang lain.
kesimpulan dari praktek yang sudah dilakukan, yaitu memandikan jenazah, yang pertama adalah memandikan jenazah adalah kewajiban bagi umat Islam yang dilakukan dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Yang kedua, proses memandikan jenazah harus dilakukan dengan penuh kekhusyukan, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tata cara memandikan jenazah laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal menutup aurat. Lalu yang keempat, seluruh proses memandikan jenazah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memandikan jenazah merupakan salah satu bentuk ibadah dan amal soleh yang akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tata cara memandikan jenazah yang telah dicontohkan dalam video ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menjadi panduan bagi kita semua dalam melaksanakan kewajiban memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan ibadahnya. Amin Allahumma amin.